Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teknik cloaking dalam optimasi SEO. Apa itu teknik cloaking? Dan benarkah teknik ini termasuk black hat SEO? Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai teknik cloaking. Yuk, mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, oke, tentu aja pertama kali kita akan ngebahas mengenai apa itu cloaking. Cloaking adalah praktik yang menyajikan konten atau URL yang berbeda kepada pengguna manusia dan mesin telusur. Mungkin teman-teman masih bingung ya, kenapa ada orang yang menyajikan konten atau URL yang berbeda kepada pengguna manusia dan mesin telusur? Ada banyak sebabnya ya, nanti juga kita akan bahas berbagai contohnya, kemudian apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi yang jelas teman-teman harus tahu kalau teman-teman menyajikan kontennya beda antara pengunjung yang berasal dari pengunjung biasa gitu ya, manusia, sama konten yang diperuntukkan khusus untuk mesin pencari. Nah, berarti teman-teman udah melaksanakan atau udah mempraktekkan teknik cloaking. Nah, teman-teman harus tahu bahwa cloaking itu dianggap sebagai pelanggaran pedoman webmaster Google. Nah, jadi bahaya banget ya. Jadi kalau kira-kira teman-teman pernah melakukan kegiatan seperti ini atau teknik-teknik seperti ini pada website teman-teman, maka teman-teman harus segera audit website tersebut dan kemudian menghilangkan berbagai teknik cloaking yang pernah teman-teman laksanakan atau pernah teman-teman lakukan. Sekarang kenapa Google nggak suka sama teknik cloaking? Nah, jadi kalau kita menggunakan teknik cloaking kan, maka yang terjadi itu adalah memberikan hasil yang berbeda kepada pengguna. Jadi ketika Google meng-crawl website teman-teman, Google mengiranya kontennya itu tentang A, karena teman-teman memberikan hasil yang berbeda untuk Google sama untuk pengunjung biasa. Tapi ketika pengunjung biasa masuk ke website teman-teman, ternyata kontennya itu adalah tentang B. Apa yang terjadi? Ini akan menyebabkan ketidakpuasan pengunjung kepada search engine. Jadi mereka nggak puas sama Google ya. Karena di Google tulisannya tentang A, tapi begitu teman-teman klik masuk ke websitenya, itu kontennya membahas tentang B. Pengunjung akan kecewa sama search engine, dan ini pasti tidak disukai oleh Google ya, kalau pengunjungnya tidak puas ya. Dan yang kedua adalah penggunanya juga tidak puas pada website teman-teman gitu ya. Karena dia nyarinya tentang A, tapi konten yang teman-teman sajikan itu tentang B. Pastilah mereka langsung nge-bounce gitu ya, langsung keluar dari website teman-teman, dan bounce rate pada website teman-teman juga bakal tinggi. Itu ya tentang cloaking. Kemudian, apakah link cloaking sama dengan cloaking? Jadi ada juga istilah yang mirip-mirip ya antara cloaking sama link cloaking. Nah, kalau link cloaking dan cloaking itu sebenarnya tidak sama ya teman-teman ya. Malah jauh berbeda gitu ya. Memiliki tujuan yang berbeda, bahkan teknik yang digunakan juga berbeda. Nah, link cloaking itu adalah proses penyamaran URL untuk link afiliasi. Jadi kalau teman-teman ini jago affiliate gitu ya, teman-teman bekerja sebagai affiliate, pasti teman-teman dapat berbagai link afiliasi. Nah, biasanya untuk menyembunyikan ID afiliasi kita itu menggunakan teknik link cloaking namanya. Nah, teknik ini bertujuan untuk menyembunyikan ID afiliasi kita dan biasanya untuk memperpendek link tersebut biar nggak ribet dan mudah diingat oleh target market kita. Nah, jadi nggak sama ya antara cloaking sama link cloaking. Nah, sekarang kita bahas apa sih dampak dari cloaking itu sendiri. Nah, kan kita tadi di awal kita udah ngebahas bahwa cloaking itu melanggar guidelines atau pedoman yang disediakan oleh Google. Nah, sekarang dampaknya apa? Nah, dampak terparah dari cloaking itu adalah Google Manual Action. Nah, teman-teman pernah dengar nggak? Google Manual Action. Saya udah pernah bikin video mengenai Google Manual Action ini. Tinggal di searching aja ya di Google. Kemungkinan besar teman-teman bakal menemukan video saya. Nah, apa dampaknya Google Manual Action? Nah, dampak terparah dari Google Manual Action itu adalah dihapusnya website teman-teman dari indeks Google. Dan itu artinya website teman-teman tidak akan mungkin muncul pada hasil pencarian Google. Artinya teman-teman nggak akan dapat traffic dari Google sama sekali. Nah, jadi mengerikan banget ya. Dampak
dari cloaking ini. Jangan sampai teman-teman secara tidak sengaja menerapkan teknik cloaking ini pada website teman-teman. Nah, sekarang gimana sih cara kerja cloaking? Nah, ini perlu teman-teman kuasai atau perlu teman-teman ketahui agar teman-teman nggak terjebak dalam teknik cloaking. Nah, biasanya teknik cloaking ini mendeteksi Google bot atau bot dari search engine yang lain gitu ya. Mereka mendeteksinya. Banyak cara mendeteksi hal tersebut ya. Ada banyak teknik lah. Tapi yang jelas, yang dilakukannya itu adalah mendeteksi Google Bot atau bot dari search engine yang lain. Kemudian, setelah terdeteksi, oh ternyata ini Google Bot nih. Maka mereka akan langsung menyajikan konten yang berbeda untuk botnya Google atau bot dari search engine yang lain. Nah, dulunya teknik ini bahkan melakukan deteksi melalui IP. Tapi karena Google udah mulai menyadarinya, maka Google melakukan perubahan pada setiap IP yang mereka gunakan untuk Google Bot. Jadi IP-nya berubah-berubah, sehingga kalau daftar IP-nya nggak diupdate, maka tentu teknik cloaking ini tidak dapat bekerja. Tapi ada banyak ya, selain mendeteksi IP, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk teknik cloaking ini. Nah, kalau teman-teman seandainya melakukan teknik-teknik menggunakan cara yang sama gitu ya, walaupun teman-teman nggak tahu itu cloaking, tapi caranya sama, maka teman-teman harus waspadai, bisa saja teman-teman terkena Google Manual Action. Nah, sekarang kita ambil contoh, apa sih hal-hal yang biasa dilakukan dengan menggunakan teknik cloaking ini? Yang pertama itu adalah menyembunyikan situs terlarang. Ini sering banget dilakukan. Dulu, orang-orang itu menyembunyikan situs pornografi dari Google Bot dengan cara menyamarkannya sebagai konten animasi dan konten kartun. Nah, ini bahaya banget ya. Bahaya kenapa? Karena efeknya itu loh. Nah, kalau situs pornografi disembunyikan dalam bentuk konten animasi atau kartun dari Google Bot, maka yang terjadi apa? Maka ketika orang mencari konten animasi atau konten kartun, maka Google Bot kan mendeteksi itu sebagai konten animasi ya. Maka Google Bot itu akan meranking, bisa saja meranking situs pornografi gitu ya. Nah, kemudian yang cari itu kemungkinan besar adalah anak-anak. Dan ketika mereka ngeklik pengen nyari kartun atau konten animasi, ternyata yang muncul adalah situs pornografi. Jadi bahaya banget ya. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian ada juga situs-situs judi dan lain sebagainya. Ada banyak situs yang bisa disembunyikan melalui teknik cloaking ini. Makanya teknik cloaking ini sangat dibenci oleh Google. Kemudian contoh lain itu adalah menyembunyikan structured data. Nah, ini sampai sekarang sering dilakukan oleh orang. Google itu nggak suka kalau structured data yang kita masukkan kepada website kita itu disembunyikan atau tidak dimunculkan atau tidak bisa dibaca langsung oleh pengunjung. Artinya kalau teman-teman menerapkan structured data atau skema markup, itu harus dapat dibaca langsung oleh pengunjung. Nah, jika teman-teman menyembunyikan structured data yang teman-teman buat dari para pengunjung, berarti teman-teman sudah menyajikan konten yang berbeda antara pengunjung dan search engine. Nah, Anda tahu itu artinya apa? Itu artinya Anda sudah menerapkan teknik cloaking. Nah, artinya Anda sudah melanggar Google Guideline ya. Kalau teman-teman penasaran mengenai larangan Google mengenai menyembunyikan structured data ini, teman-teman bisa akses alamat berikut ya. Ini langsung dari pedoman Google ya. Jadi silakan dibaca aja mengenai structured data, bahwa structured data itu tidak boleh disembunyikan. Banyak sekali contoh website-website yang menyembunyikan structured data ya. Ini kalau ada yang iseng melaporkan website tersebut, itu bisa langsung dapat manual action dari Google. Nah, yang paling sering biasanya disembunyikan itu adalah structured data atau skema markup review. Nah, itu biasanya disembunyiin ya. Pada hasil pencarian Google itu muncul, tapi kalau kita buka halaman realnya, itu nggak ada review sama sekali. Nah, itu bahaya banget. Nah, kemudian praktek selanjutnya itu adalah optimasi SEO dan web development dengan teknik cloaking. Buat teman-teman yang belajar SEO atau teman-teman yang senang ngedevelop web atau tim yang biasanya ngedevelop web, itu harus diperhatikan benar-benar. Jangan sampai apa yang terlihat oleh pengunjung itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh search engine. Yang sering digunakan itu adalah display none gitu ya. Kalau teman-teman yang pernah tahu CSS, kemungkinan tahu ya. Display none itu menyembunyikan kontainer sehingga tidak bisa dilihat pengunjung, tapi tetap bisa dibaca oleh Google. Nah, itu salah satu contoh ya. Kalau itu banyak dilakukan, maka itu bisa terhitung sebagai teknik cloaking oleh Google. Oke? Itulah beberapa contoh ya. Teknik cloaking yang pernah dilakukan atau masih sering dilakukan hingga saat ini. Nah, sekarang apa yang nggak termasuk teknik cloaking? Nah, ada beberapa teknik yang mirip-mirip teknik cloaking, tapi ternyata tidak dianggap oleh Google sebagai teknik cloaking. Yang paling jelas itu adalah geolocation ya. Nah, buat teman-teman yang punya website yang multibahasa, punya website yang lebih dari satu bahasa, biasa kita kenal dengan localization. Misalnya website bisa berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu mendeteksi ya.
kalau pengunjungnya dari Indonesia, websitenya berbahasa Indonesia. Tapi kalau orang luar negeri yang membuka website yang sama, itu maka websitenya bisa berbahasa Inggris. Nah, itu geolocation. Menurut Google, ini bukanlah teknik locking karena tidak memperlakukan bot Google dengan cara yang khusus. Nah, kemudian ada juga mobile version. Kalau teman-teman membangun website, itu kan biasanya ada desktop version, ada mobile versionnya. Nah, ini tidak termasuk teknik locking. Dan yang terakhir ini paling sering itu adalah layanan konten premium. Nah, layanan konten premium ini juga tidak termasuk locking. Padahal ini kan menyajikan konten yang berbeda ya. Google sendiri menyarankan untuk teman-teman menggunakan structured data konten premium. Sehingga Google dan search engine yang lain itu bisa langsung tahu bahwa konten yang teman-teman sajikan itu adalah konten premium. Sehingga kalau ada perbedaan itu jadi nggak masalah. Oke, kita masuk kepada simpulan ya. Jadi simpulannya hanya satu, hindari teknik locking ini. Kenapa? Karena ini bisa berdampak buruk buat website teman-teman. Atau bahkan bisa sampai kena Google Manual Action. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.